Saudara-saudara kekasih Tuhan yang diberkati, selamat pagi, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, di minggu kedua sesudah kita merayakan Paskah, kita kembali ada di sini untuk beribadah, tapi juga kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Allah, adakah di antara kita yang ada di sini yang sedang mengalami masalah? Banyak ya. Bagaimana cara saudara mengatasi masalah yang membuat saudara kecewa? Banyak cara pastinya. Beragam cara akan dibuat oleh kita sebagai manusia untuk bisa menghindar dan bisa meninggalkan rasa sedih, rasa kecewa, rasa putus asa bila mana kita alami. Di tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan, orang bisa pergi untuk bisa sedikit mencari kesenangan, meninggalkan rasa susah, rasa sedih. Tapi saat dia pulang kembali ke rumah, rasa susah, rasa sedih itu akan kembali ada. Amin ya. Tempat yang paling kita anggap baik sekalipun, ramai, indah, sejuk, dan seterusnya, tetap saja kalau kita pergi untuk menghindari masalah, tetap pulang, masalah itu tetap membuat kita tidak tenang. Ada beberapa pokok yang akan kita renungkan dalam bagian ini. Yang pertama, masalah bisa membuat kita kembali ke masa lalu. Semua orang punya masa lalu ya, amin. Tidak ada orang yang semuanya baik-baik, tidak ada orang yang sempurna. Sehebat apapun orang itu, dia punya masa lalu yang kelam. Hanya diri dan Tuhan yang tahu. Saudara, Petrus dan kawan-kawan diperhadapkan dengan sebuah kenyataan pahit yang harus membuat mereka kembali ke masa lalu. Kenyataan pahit itu adalah ketika Sang Mesias yang mereka harapkan justru harus mati di tiang kayu salib seperti seorang penjahat besar. Harapan mereka pupus, harapan mereka tak ada lagi manakala Yesus harus mati. Dan pada akhirnya langkah yang mereka ambil adalah kembali ke kehidupan mereka yang lama sebagai penjala ikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, Petrus dan kawan-kawan merasa bahwa kembali ke kampung halaman, mudik ke kampung halaman, bekerja kembali seperti menangkap ikan dan seterusnya adalah sesuatu yang bisa menenangkan keadaan mereka saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke dalam kehidupan yang lama sebagaimana yang dilakukan oleh Simon Petrus dan kawan-kawan menunjukkan bahwa betapa manusia begitu rapuh ketika manusia diperhadapkan dengan beragam peristiwa yang menyusahkan hatinya. Saudara, siapa yang tidak mengenal Simon Petrus? Dalam teks ini juga disebut Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, ada anak-anak Zebedeus, yakni Yohanes, Yakobus dan Yohanes. Siapa yang tidak kenal mereka? Mereka adalah murid-murid yang begitu berani. Murid-murid yang mengatakan apa adanya tentang Yesus. Murid-murid yang berani mati untuk Yesus.
Tetapi mereka juga adalah murid-murid yang mudah rapuh, mudah kecewa, mudah sedih, mudah putus asa. Ketika Petrus dalam situasi yang baik, dia pernah berkata, "Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikian pengakuannya kepada Yesus. Thomas yang disebut Didimus, menurut catatan dia adalah anak kembar. Tidak dijelaskan di saudara siapa, tetapi dia adalah seorang anak kembar yang melayani Tuhan dan mati syahid sebagai martir di India. Dia pernah berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," ketika Yesus menampakkan diri kepadanya. Yohanes, dia juga pernah mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nathanael pun demikian. Nathanael biasa sering kita kenal dia dengan sebutan Bartolomeus. Namanya adalah pemberian Allah, artinya adalah pemberian Allah. Dia pernah mengaku Yesus, "Engkau anak Allah." Mereka ini bukan murid-murid orang bilang kaleng-kaleng. Mereka orang-orang hebat. Tetapi masalah hidup dalam arti ketika kematian datang menghampiri Yesus, mereka merasa semuanya sudah berakhir. Jalan yang mereka tempuh adalah kembali ke Galilea, tempat di mana mereka mengais hidup, tempat di mana mereka menjalani kehidupan sebagai nelayan ulung, tempat di mana mereka harus hidup bersama dengan keluarga-keluarga yang mereka kasihi. Di Galilea menjadi catatan sejarah, atau Danau Galilea menjadi saksi sejarah bahwa tempat itu para murid pernah dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Tetapi Danau Galilea di saat yang sama juga menjadi saksi sejarah bahwa para murid kembali bukan lagi menjadi penjala manusia, tetapi menjadi penjala ikan. Saudara yang dikasihi Allah, pertanyaannya adalah, apakah nelayan itu salah? Kembali menangkap ikan itu hal yang keliru? Tidak kan? Suatu pekerjaan yang mulia. Karena lewat pekerjaan itu mereka bisa menghidupi keluarga mereka. Tetapi hal yang ingin disampaikan oleh Yesus adalah, mereka dipanggil bukan hanya untuk melihat dan merawat kehidupan dalam komunitas yang kecil saja, artinya dalam keluarga mereka saja. Tetapi mereka juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bisa merawat kehidupan dalam dunia yang lebih luas, yakni menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia bukan berarti membuat orang mengenal Yesus supaya menyembah Yesus, tidak sekedar itu. Tetapi supaya mengajak orang merawat kehidupan yang ada di dalamnya untuk merasakan cinta kasih Allah. Agar di dalam cinta kasih Allah melalui Yesus Kristus, orang tidak akan pernah lari meninggalkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Saya renungkan memang kembali ke masa lalu sesuatu yang sangat tidak baik. Tetapi saya berpikir baik kok Simon Petrus kembali ke masa lalu dong, kembali bekerja. Kalau dong buat yang sonde baik. Benar ya? Kalau dong bikin yang halal, yang aneh-aneh. Seringkali kita terjebak dalam hal yang demikian. Kembali ke masa lalu terkadang membuat kita salah kaprah. Yang tadinya kita bersinar, tetapi karena frustrasi, karena kita hilang kendali, kita menjadi orang-orang yang redup, yang tak lagi merawat kehidupan,
yang tak lagi memancarkan sinar Kristus dalam diri kita. Ada seorang pelukis. Dia berusaha untuk mencari model menggambar wajah Yesus. Dia jalan ke sana kemari dan dia dapat seorang yang benar-benar mirip. Dia bayar orang ini. Dan dia mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, persis seperti wajah Yesus. Lalu beberapa tahun kemudian dia ingin untuk melukis wajah Yudas. Dia mulai mencari ke sana kemari, tetapi tidak ada satupun yang seperti Yudas. Dia masuk ke lorong-lorong sel, penjara. Dia berupaya untuk mencari orang yang mirip, tapi ia tidak temukan. Satu kali dalam lorong sempit, dia bertemu dengan seseorang. Lalu hatinya merasa bahagia. Oh, ini orang pas. Dia cocok untuk menjadi model Yudas. Lalu dia mulai memberi penawaran. Saya akan membayar kamu dengan harga yang besar, banyak. Orang ini bukannya menyambutnya dengan sukacita, tapi dia tertunduk. Dia sedih. Dia menangis. Lalu sang pelukis ini dia merasa heran. Bukankah dia menawarkan uang yang banyak? Dia menangis karena apa? Dia bilang, 3 tahun yang lalu, sayalah yang menjadi model Yesus. Tapi sekarang, saya sedih karena model Yesus itu sudah hilang dalam diri saya. Yang ada hanyalah model Yudas. Ini hanyalah ilustrasi, cerita. Tapi apa maknanya? Manusia begitu gampang beralih dari kehidupannya yang bersinar dan menjadi seorang yang redup dalam kata, sikap, dan perbuatan. Persoalan bisa saja membuat orang menjadi kuat, tangguh, tegar, kuat, dan seterusnya. Tapi persoalan juga bisa menyeret orang untuk kembali pada kehidupannya yang lama. Kehidupan yang tak menyukakan hati Tuhan. Banyak orang yang awalnya dia baik, tapi dia bisa saja terseret oleh arus zaman. Orang bisa kenal dia, wih ini orang dulu dia setia mati. Tapi sekarang dia pun model begini. Dulu ini pendeta, dia pun baik minta mati. Tapi sekarang dia pun model begini. Saudara dan saya bisa terjebak dalam hal-hal yang demikian. Simon Petrus dan kawan-kawan menunjukkan hal ini. Karena itu berhati-hati. Jagalah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Sehingga sepahit apapun masalah hidup, jangan menyeret kita kembali pada masa lalu yang kelam. Sehingga kita tidak lagi menjadi atau merawat kehidupan yang Allah anugerahkan bagi kita. Tapi justru kita merusak dengan segala yang ada pada kita. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua kita renungkan. Gampang mengakui, gampang mengingkari. Ada lagu dangdut begitu ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ini lagu bagus juga. Tetapi dalam sisi lain kita renungkan maknanya sangat dalam. Mereka para murid ini orang-orang yang mengakui Yesus sungguh-sungguh. Natanael bilang, ini Yesus, engkau anak Allah. Simon Petrus pun tidak kalah. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Thomas, sonde ada orang yang hongheng dia bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara yang dikasihi Allah, sebagai manusia, kita gampang untuk mengakui Tuhan, tapi kadang kita juga gampang untuk mengingkari Dia. Ada saat di mana kita happy, kita senang, kita bilang Tuhan, Tuhan. Tapi saat kita susah ataupun kita mengalami hal yang tidak menyukakan hati,
Kita lari meninggalkan iman dan percaya. Ada orang bilang, agama semua sama sah. Memang benar agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman. Tapi ingat baik-baik bahwa kita gampang mengaku Yesus. Kita gampang mengatakan iman kita kepada Tuhan. Tapi arus zaman, pengaruh zaman bisa membuat kita mengingkari panggilan. Sehingga kadang orang dengan mudah di mana-mana semua sama. Saudara yang dikasihi Allah, Petrus dan kawan-kawan, mereka telah berupaya untuk menjaga jati diri mereka, identitas mereka sebagai murid-murid pemberani yang gampang untuk mengaku Yesus. Tetapi mereka juga adalah tipe-tipe yang gampang goyah, gampang untuk mengingkari panggilan mereka sebagai penjala manusia. Sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai orang-orang yang dipakai dan dipilih Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya. Terkadang kita mudah katakan saya mau melayani Yesus sampai kapanpun. Tapi kadang-kadang hanya masalah sepong anak. Dia terima hal 3-4 tahun baru selesai. Dia tidak lagi mau melayani dengan sungguh-sungguh. Apa yang dia buat hanya asal-asalan. Gampang mengakui, gampang mengingkari. Saudara yang dikasihi Allah. Hal yang ketiga. Bekerja tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Petrus makan puji. Beta mau tangkap ikan. Yang lain juga bilang, woi beta ju iko. Ini beta pak, ini Petrus pak, bukan kaleng-kaleng. Siapa yang son kenal sang PU? Siapa yang son kenal sang Thomas? Panggil dia bilang apa? Tom. Bab Tom Jamar, bab Tom di mana? Ya. Siapa yang son kenal sang Nathanael, Tanel? Ya. Wedo hebat semua. Siapa yang sudah kenal sang John, Johannes? Orang-orang hebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah. Pengalaman, kemampuan, segala hal yang ada pada diri manusia. Kalau tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Amin saudara. Maka itu jangan kita makan puu di depan Tuhan. Rendah hati itu penting. Dorang dengan kemampuan diri masuk ke dalam Danau Galilea. Apa yang mereka peroleh? Kosong. Nol. Tidak dapat apa-apa. Apa artinya? Kita kerja tanpa kuasa Tuhan. Kita lari dari Tuhan. Kita kerja tanpa bimbingan Tuhan. Yang hasilnya adalah sia-sia belaka. Karena itu saat susah, saat senang, jangan pernah lari dari Tuhan. Saat susah, saat senang, tetaplah bertekun. Karena tanpa Dia, hidup kita sia-sia. Saudara yang dikasihi Allah, hal yang berikut. Yesus hadir di saat-saat kita mengalami kesulitan. Amin ya. Dorang sonde dapat apa-apa. Disitulah Yesus hadir. Yesus mengamati mereka yang sedang membersihkan segala sesuatu tapi kosong. Dan disitulah Yesus menawarkan solusi. Yesus tidak hanya lihat kasihan, dosa dapat apa-apa Manusia hanya ada pada batas kasihan. Tetapi Yesus tidak demikian. Ia mengasihani, ia peduli, tetapi dia juga mencari solusi. Solusinya apa? Dia minta mereka tebarkan jalanmu ke sebelah kanan, maka kamu akan peroleh. Bapak mama saudara, siapa yang mau ajar PU? Apalagi dia tidak dikenal waktu itu. Orang asing bagi mereka, tapi sok-sok menasehati. Tapi apa yang mereka buat? Mereka berusaha mendengar, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun waktu itu mereka belum kenal Yesus. Yesus hadir di saat-saat tersulit hidup manusia. Yesus hadir di saat kita pun tempat-tempat makanan kosong. Amin ya. Yesus hadir di saat garam, vicin, lombok habis.
Di situ Yesus hadir. Jangan merasa bahwa Tuhan susahnya ada lah jadi bakalai dari pagi sampai malam gara-gara matsako belum ada, Ajinomoto sampai ada. Yesus hadir di saat-saat kita tidak lulus ujian. Yesus hadir di saat kita merasa bahwa suami atau istri meninggalkan kita karena beragam persoalan. Di situ Yesus hadir. Yesus hadir di saat kita berdiri dari pagi sampai siang, ini jualan son laku-laku. Jangan anggap bahwa Yesus son ada. Yesus ada lihat botong. Yesus ada amati. Tetapi solusi Yesus tidak instan. Kalau manusia suka yang instan, cepat. Yesus tidak. Supaya apa? Manusia bisa melihat, memandang kepada Tuhan. Berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kalaupun dia peroleh dengan sukacita. Memperoleh sesuatu dengan tidak mudah, itu sesuatu yang membanggakan. Tapi peroleh sesuatu yang gampang-gampang, biasa-biasa saja. Amin ya. Coba Bapak Mama lihat, kalau kerja dengan keringat sendiri, kita bawa mama ini beta hasil keringat hari ini. Waduh, bangganya minta ampun. Walaupun bagi orang lain itu tidak seberapa, tapi bangga. Saudara yang dikasihi Allah, Yesus hadir di setiap kesulitan yang kita alami. Sebagaimana para murid waktu itu, dia juga hadir dalam kesulitan saya dan saudara. Ketika saudara ditinggalkan orang, ketika saudara merasa bahwa hidup ini kacau balau, orang tidak lagi pusing, merasa sendiri, teman jadi musuh, kawan jadi lawan, semua orang meninggalkan saudara. Ketika saudara berjuang untuk meraih sesuatu tetapi yang adanya kosong, tidak ada dapat apa-apa. Ingatlah bahwa di situ Yesus ada, mengamati dan ingin untuk memberi jalan keluar. Amin ya. Bapak Mama Saudara, mendengar dan mengikuti suara Tuhan hal yang berikut. Kita akan melihat beragam mujizat. Yang menarik adalah para murid waktu itu tidak bikin semacam tanya jawab. Mereka ikut perintah. Mereka dengan sukacita mengikuti apa yang Yesus inginkan. Kembali ke perahu. Mereka berupaya untuk menangkap ikan sekali lagi. Mereka adalah murid-murid yang memanfaatkan kesempatan kedua. Orang yang selalu menghargai kesempatan kedua. Dia tidak suka berbala-bala dengan orang. Dia mengikuti suara hati nuraninya. Dia memandang pada tujuan hidup. Dan dia meraih apa yang dia mau. Ini yang dialami oleh para murid. Kesempatan yang mereka alami. Bukanlah mereka putus asa dan kecewa menyerah, tidak. Tapi justru mereka berupaya. Dan ketika mereka mendengar melakukan apa yang Tuhan mau, mujizat Tuhan terjadi. Ikan yang begitu banyak mereka peroleh. Bukan hanya mereka sendiri yang nikmati. Mereka menjadi berkat bagi nelayan-nelayan yang lain. Saudara dan saya, ketika kita mau mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun hari ini kita belum dapat apa-apa, tapi kalau kita ikut Tuhan pun mau, kita ikut apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan pasti sediakan apa yang kita impikan. Amin saudara. Jangan kecewa. Yang Tuhan butuh hanyalah penyerahan. Yang Tuhan butuh hanyalah kita pelutut untuk bertelut dan hati untuk terus terbuka dengan Tuhan. Yang Tuhan butuh adalah kemauan untuk berserah. Tuhan tidak butuh yang lain-lain. Tuhan hanya butuh kerendahan hati untuk mendengar suara dan maunya Tuhan. Para murid walaupun di tengah keputusasaan, mereka belajar untuk mendengar. Dan ketika mujizat itu terjadi, mereka melihat, mereka merasakan bahwa ternyata yang menyuruh mereka, yang berdiri bersama mereka, dia adalah Tuhan. Dan karena itu seorang murid katakan, itu Tuhan. Tidak ada orang lain yang protes. Karena mereka merasakan bahwa Tuhan yang mereka kenal adalah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan segala sesuatu menjadi baik. Tuhan yang mampu untuk menyatakan beragam mujizat. Dan Tuhan itu sedang berdiri di hadapan mereka, murid yang dikasihi. Dia katakan, itu Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Simon Petrus malu hati. Lalu dia terjun bebas ke dalam danau.
karena dia tidak pakai baju. Tapi pertanyaannya, apakah karena dia tidak pakai baju lalu dia terjun bebas? Tidak. Dia malu. Dia mau bilang bahwa sebenarnya ini Tuhan ini harus hukum, datang dan membalas dorong pun kejahatan-kejahatan yang sudah dorong buat. Dorong sudah kasih tinggal Yesus, jalan sendiri sampai disalib. Dorong ingkari dia, dorong hianati dia, dorong sangkali dia. Tetapi dia datang bukan untuk membalas jahat dengan jahat, tapi dia membalas jahat dengan kebaikan. Itulah Yesus. Simon malu hati karena dia sudah mengingkari Yesus. Karena itu dia terjun masuk ke dalam danau. Bapak, mama, saudara, apa yang saudara dan saya lakukan ketika kita kedapatan melakukan hal yang salah? Apa yang saudara dan saya lakukan ketika kita bersalah di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan? Orang bisa peleder, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Amin ya. Dunia peradilan, yang salah bisa kasih benar, yang benar bisa kasih salah. Tetapi Petrus menunjukkan sisi yang berbeda. Kalau salah lebih mengaku. Salah mengaku bukan soal kata, tapi sikap hati, merendahkan diri. Sebagai bukti bahwa kita benar-benar mengakui siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus datang untuk menyertai, memberkati, dan menjamu. Sebagaimana tema hari ini. Ketika mereka sudah dapat ikan yang banyak, ketika mereka tiba di pantai, semuanya telah tersedia. Yesus meminta mereka, ikan yang mereka bawa dibakar. Mereka makan dengan roti. Yesus kembali menjamu mereka. Waduh, ini kawan model apa seperti Yesus? Kawan terlalu baik memati, orang bilang. Bapak, mama, ketika saudara dihianati, ketika saudara dibuat susah, sedih oleh orang lain, yang saudara pikir apa? Balas. Kalau bukan dengan sikap, kata, perbuatan, pasti kita akan buat itu. Yesus tidak. Dia tahu bahwa muridnya telah berlaku salah. Tapi yang dia tawarkan bukanlah soal pembalasan, tapi jalan damai, jalan maaf, saling mengampuni, saling mengasihi, dan memberi diri untuk melayani orang yang menyakiti kita. Inilah hakikat dari kebangkitan Kristus itu sendiri. Kita diberi semangat bahwa Kristus sudah bangkit, tapi kebangkitan itu juga harus memulihkan kita untuk berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang yang menyakiti kita, dan berdamai dengan Tuhan. Kalau itu yang saudara dan saya lakukan, kita akan dihitung mujizat-mujizat yang begitu banyak yang akan kita peroleh dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.